Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, wassalatu wassalamu ala sahibil burhan wa ala alihi wa sahbihi dhawil irfan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril awqati wal azman, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Cara Memaksimalkan Ibadah dan Keutamaannya. Marhaban ya Ramadan. Ramadan datang dengan segala keutamaan dan kemuliaannya, mulai dari dilipat gandakannya pahala di dalamnya, dibukakan pintu surga, sampai ditutupnya pintu neraka, dan lain sebagainya. Oleh karena keutamaan dan kemuliaannya, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk lebih mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Lalu, bagaimanakah cara untuk memaksimalkan pahala di bulan Ramadan? Yang pertama, lebih memikirkan hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Syekh Hasan Muhammad Masyad dalam kitabnya Is'afu Ahli Imam bi Wadhaif Syahri Ramadan saat memberikan catatan kaki atas ayat kewajiban berpuasa, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin, ia berpendapat bahwasannya ayat la'allakum tattaqun merupakan penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai hikmah dan rahasia sir ibadah puasa. Lebih jauh, ia juga mengatakan bahwasannya alasan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Harapannya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan ibadah puasa merupakan salah satu upaya agar orang-orang beriman dapat naik derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menjaga dirinya dari bahaya dunia dan akhirat dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan lebih memikirkan hikmah yang terkandung dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, seseorang pasti akan lebih mengoptimalkan ibadah yang dilakukannya di bulan Ramadan. Yang kedua, lebih memikirkan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang beribadah ikhlas karena Allah. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dalam kitabnya Is'afu Ahli Imam bil Wadhaif Syahri Ramadan memaparkan pembahasan yang diberi judul Al-His ala siyami Ramadan ihtisaban wa qiyamil lailihi wa ma jaa fi fadlihi. Motivasi agar seseorang melaksanakan puasa Ramadan dan qiyamul lail ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Pada pembahasan tersebut, ia memaparkan suatu hadis An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairihi ay ya'murahum bi'azimatin fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan supaya senang mengerjakan salat pada malamnya bulan Ramadan tanpa menyuruh orang-orang dengan kekerasan, yakni bukan kewajiban. Beliau bersabda,
barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, yakni melakukan salat di bulan Ramadan karena didorong keimanan dan keinginan memperoleh keridhaan Allah, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Min ghairi ay ya'murahum bi'azimatin, mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar memberi anjuran dengan tanpa mewajibkan. Akan tetapi meski hanya sekedar anjuran, namun anjuran ini bersifat anjuran yang akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Adapun yang dimaksud dengan redaksi maqama Ramadan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan melaksanakan sholat. Adapun menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan qiyamul lail adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai ibadah. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan qiyam dalam redaksi hadis tersebut adalah melaksanakan sholat tarawih. Namun sholat tarawih ini hanya sebatas contoh dari qiyam saja, bukan berarti bahwa qiyam yang dimaksud hanya bisa terlaksana dengan melaksanakan sholat tarawih tersebut. Lebih jauh, yang dimaksud dari redaksi imanan adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala secara benar. Sedangkan yang dimaksud dengan redaksi wahtisaban adalah melakukan ibadah hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Kemudian yang dimaksud dari redaksi ghufirallahu ma taqaddama min dambihi, seperti yang dikutip dari pendapat Imam An-Nawawi, adalah dihapuskannya dosa-dosa kecil bagi orang yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, dengan lebih memikirkan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.